sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Okta Simatupang dari Kring Santo Antonius Lirik. Di sini saya akan membawakan renungan yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, pertobatan adalah hal atau tindakan yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Allah. Karena dengan bertobat, kita menjadi manusia yang bersih dari noda dosa. Pertobatan adalah cara kita untuk menanggalkan dosa-dosa kita supaya kita lebih layak di hadapan Allah. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk mendapatkan pertobatan yang sejati, yaitu kita harus menyadari dosa-dosa kita, lalu mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama. Kemudian kita membenci dosa-dosa yang telah kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih, pertobatan yang pertama adalah memberi diri kita untuk dibaptis. Dengan dibaptis, kita telah memeteraikan diri kita dengan Allah. Dan pembaptisan juga merupakan pertanda atau merupakan tanda bahwa kita sudah menjadi seorang Kristiani. Dan kita sebagai seorang Kristiani dituntut untuk lebih mengenal Allah
sebagai juru selamat kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, pertobatan tidak saja dilakukan hanya dengan sebuah ucapan atau kata-kata, tetapi lebih menekankan pada perbuatan kita. Karena perbuatan kita menjadi tolak ukur bagi Tuhan untuk menentukan kemana kita akan ditempatkan, di surga ataukah di perapian kekal. Seperti yang kita ketahui kondisi saat ini, di mana kita dan seluruh dunia sedang dilanda wabah virus corona. Jika kita dapat memaknai kejadian ini, sebenarnya Tuhan telah menegur kita supaya kita lebih intens, lebih dekat dengan Tuhan dan juga keluarga. Karena keluarga adalah tempat yang pertama dan utama di mana kita menemukan kasih sayang, menemukan cinta kasih yang sejati. Tindakan lain yang diinginkan oleh Tuhan pada saat ini adalah supaya kita lebih peduli kepada sesama, terutama mereka-mereka yang terdampak COVID-19 ini. Karena sedikit bantuan yang kita berikan kepada mereka dapat meringankan beban derita mereka. Semoga bencana ini segera berlalu supaya kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan kita baik di bidang sosial maupun dalam pelayanan gereja. Saudara-saudara, mari kita memberi diri kita seutuhnya ke tangan Allah supaya Allah dapat memberikan berkat dan rahmat, kesehatan, keselamatan, sukacita, damai, dan sejahtera. Tetaplah stay at home dan jangan lupa kita ikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah supaya Anda, keluarga, dan orang-orang yang Anda cintai terhindar dari COVID-19 ini. Demikian renungan saya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati. Amin.